Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 13, Malam Panas dan Janji yang Terlanggar. Apa hidupmu terlalu suram dan kelabu? Ujar Dr. Abi yang masih tidak berhenti menggoda Hansel. Hansel hanya mendengus dan enggan menanggapi. Bagaimana kau bisa tahan merawat pasien yang ketus ini, Hani? Dr. Abi ganti mengajak Hani bicara karena tidak mendapat tanggapan dari Hansel. Hansel sebenarnya pria yang baik. Dia hanya susah untuk tersenyum dan diajak bercanda. Jawab Hani sekenanya. Tidak perlu menjilatku, Hani. Aku tidak akan memecatmu sekalipun kau mengatakan pada Abi kalau aku memang galak dan ketus. Bukankah kau selalu mengumpat dalam hati jika aku bersikap menyebalkan? Timpal Hansel panjang lebar yang langsung membuat Dr. Abi terbahak. Kau bahkan tahu isi hati dari Hani, Hans? Dr. Abi berdecak tidak percaya. Hani terlihat salah tingkah. Benar-benar seperti kacang yang sedang dikuliti. Bagaimana Hansel bisa tahu kalau selama ini Hani selalu mengumpat dan menggerutu dalam hati? Setiap tuan muda pemarah itu mengeluarkan sikap menyebalkannya. Kau ingin membuat pengakuan sekarang? Hansel menatap Hani dengan senyuman remeh. Sebuah lesung pipi terlihat jelas di kedua pipi Hansel. Tunggu. Sejak kapan tuan muda itu memiliki lesung pipi? Hani sudah 2 bulan menemaninya selama 24 jam. Tapi kenapa Hani tidak pernah menyadarinya? Apa mungkin karena selama 2 bulan ini Hansel tidak pernah tersenyum? Makanya lesung pipi itu tidak pernah terlihat oleh Hani? Pengakuan apa? Aku tidak sedang melakukan sebuah dosa besar. Sahut Hani membela diri. Wanita itu pura-pura bersedekap kesal. Masih tidak sadar diri. Gumam Hansel sembari mengambil air minum di meja yang ada di samping ranjangnya. Hansel meneguk air di gelas tersebut hingga tandas, tak bersisa. Jadi, Hani, ada lagi yang ingin kau tanyakan? Dr. Abi berbahasa basi seraya melirik arloji di tangannya. Tidak ada, dokter, semuanya sudah jelas. Jawab Hani mengulas senyum di bibirnya. Baiklah kalau begitu, aku akan turun ke bawah dan melayani pasien lain. Tukas Dr. Abi. Kau masih ingin istirahat di sini, Hans? Dr. Abi ganti bertanya pada Hansel yang kini berbaring sambil menatap langit-langit ruang terapi tersebut. Ya. Jawab Hansel singkat. Baiklah, aku pergi dulu, Hani. Selamat siang. Pamit Dr. Abi yang kini sudah keluar dari ruangan tersebut. Kini hanya tinggal Hani dan Hansel di dalam ruangan. Suasana sesaat menjadi hening. Hani duduk di kursi yang ada di dekat ranjang tempat Hansel berbaring. Tuan muda itu terlihat sedang memejamkan matanya sekarang. Apa dia sedang tidur? Hani. Panggil Hansel yang langsung membuat Hani beranjak dari duduknya. Iya, Hans, kau butuh sesuatu? Tanya Hani yang segera mendekat ke arah Hansel. Bantu aku bangun. Ucap Hansel memberi perintah. Bukankah tuan muda ini sudah bisa bangun sendiri? Lalu kenapa dia harus menyuruhku untuk membantunya bangun? Hani menggerutu dalam hati. Wanita itu dengan sigap menopang kepala Hansel dan membantu tuan muda tersebut untuk bangun dan duduk. Kita pulang sekarang. Perintah Hansel lagi yang langsung disambut Hani dengan sebuah anggukan. Aku peringatkan sekali lagi, untuk menjauhkan semua bodyguard bodohmu itu dari sekelilingku. Aku bukan anak kecil yang harus diawasi atau dikawal kemanapun.
Aku bisa menjaga diriku sendiri, jadi tidak perlu sok-sokan ikut campur. Honey dan Hansel baru tiba di rumah saat Viola sedang marah-marah pada Alex di ruang tamu. Kau itu bukan siapa-siapa di keluarga ini, jadi jangan berharap kau akan bisa mengatur-atur hidupku. Pungkas Viola seraya menuding ke arah Alex. Gadis itu segera meninggalkan ruang tamu dengan cepat saat melihat kedatangan Honey dan Hansel. Alex berulang kali mengusap wajahnya dengan kasar. Kenapa kau hanya bergeming seperti orang bodoh begitu saat Viola memarahimu? Tegur Hansel yang kini tersenyum mengejek ke arah Alex. Dia bosnya di sini, aku bisa apa memangnya? Jawab Alex tersenyum kecut. Lagi pula, Viola benar, aku bukan siapa-siapa di keluarga ini. Imbuh Alex lagi yang kali ini ganti terkekeh. Hansel tersenyum simpul. Tetap awasi gadis itu dengan ketat. Ujar Hansel memberi perintah pada Alex. Aku usahakan. Alex terlihat ragu. Viola akan berangkat ke Lombok sore ini. Imbuh Alex lagi seraya menyugar rambutnya dengan kasar. Apa susahnya mengawasi seorang gadis keras kepala, bukankah kau punya banyak anak buah? Sergah Hansel tidak mau tahu. Tidak akan susah jika gadis itu tidak terlalu peduli. Semua bodyguard sudah menjaga jarak, tapi Viola tetap merasa risih. Ada apa sebenarnya dengan adikmu itu? Timpal Alex sedikit kesal. Mungkin sebaiknya kau yang turun langsung dan menjadi bodyguard untuk Viola. Gumam Hansel seraya terkekeh. Tuan muda itu menjalankan kursi rodanya dan meninggalkan Alex. Honey yang sedari tadi masih berdiri di belakang Hansel segera membantu mendorong kursi roda Hansel tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dan Viola akan langsung menghajarku jika aku membuntutinya. Timpal Alex masih kesal. Bagaimana perkembangan terapimu? Apa kau masih belum lepas dari kursi roda sialan itu? Tanya Alex yang kini mengikuti Hansel dan Honey. Aku tidak akan duduk di atas sini, jika memang aku sudah bisa memakai kedua kakiku untuk berjalan. Jawab Hansel sedikit kesal. Lalu kenapa kau memecat Jevon? Siapa yang akan membantu terapimu saat di rumah? Tanya Alex lagi seraya membukakan pintu kamar Hansel. Honey mendorong masuk kursi roda Hansel ke kamar. Abi sudah mengajari Honey apa yang biasa dilakukan Jevon kepadaku setiap pagi. Jadi aku tidak butuh lagi jasa adikmu yang menyebalkan itu. Sahut Hansel cepat. Alex menatap ke arah Honey. Benar itu, Honey? Tanya Alex memastikan. Honey mengangguk dengan cepat. Iya benar, dan aku rasa aku bisa melakukannya. Jawab Honey bersungguh-sungguh. Jangan hanya merasa bisa melakukannya, kau memang harus bisa melakukannya, agar kau tidak hanya makan gaji buta. Timpal Hansel ketus. Honey hanya memanyunkan bibirnya. Dasar tuan muda cerewet. Kau ingin menemui ibumu, aku ada jadwal ke kotamu minggu depan. Alex bertanya pada Honey. Benarkah? Honey terlihat antusias. Namun sedetik kemudian, tatapan membunuh dari Hansel membuat rasa antusias Honey menguap pergi. Tuan muda pemarah ini pasti tidak akan memberikan izin untuk Honey. Memangnya kau akan pergi berapa hari? Tanya Hansel menatap serius pada Alex. Mungkin 2-3 hari. Pesankan tiket sekalian untuk Honey. Ucap Hansel seraya menjalankan kursi rodanya ke arah meja kerja. Kau memberiku izin, Hans? Ucap Honey tak percaya. Netra wanita itu kini berbinar senang. Hanya 24 jam, kau akan kembali ke sini keesokan paginya.
Jawab Hansel yang hanya menoleh sejenak pada Hani. Pria itu kembali menghadap ke laptop dan segera menyalakannya. Astaga, cuti macam apa ini? Hanya 24 jam? Tidak masalah, Hani. Yang terpenting kau akan bisa bertemu dengan ibumu. Batin Hani merasa dongkol. Namun Hani tetap berusaha berpikir positif. Karena jika Hani melayangkan protes, bukan tak mungkin tuan muda sialan ini malah akan mencabut izin cuti yang ia berikan pada Hani. Kau tidak ingin menjilatku sekarang? Sindir Hansel pada Hani yang hanya diam bergeming. Hani masih menggerutu dalam hati. Terima kasih, Tuan Hansel yang terhormat, atas kemurahan hati Anda dan izin cuti yang sudah Anda berikan. Ucap Hani kembali dengan ekspresi wajah lebay. Menjilat tuan muda pemarah ini mungkin akan menjadi hobi Hani beberapa bulan ke depan. Dasar tuan muda gila hormat. Kau lihat itu, Al, sahabatmu ini sangat suka menjilat dan mencari muka di hadapanku. Ucap Hansel dengan nada mengejek. Alex terkekeh. Kau yakin, bukan dirimu itu yang gila hormat? Ujar Alex seolah sedang membela Hani. Hansel mendengus dan pura-pura tak mendengar ucapan Alex barusan. Perlu kuhubungi Jevon, agar dia menggantikan tugas Hani minggu depan? Tawar Alex pada Hansel. Ya, tapi katakan pada Jevon untuk meninggalkan sikap menyebalkannya itu di luar sana sebelum dia datang ke sini. Sahut Hansel ketus. Alex tergelak. Kau sebenarnya sedang ada masalah apa dengan Jevon, Hans? Tanya Alex penasaran. Tidak ada, aku sejak dulu memang tidak suka dengan sikap menyebalkan dari adik kesayanganmu itu. Jawab Hansel dengan nada malas. Hani. Hansel memanggil Hani yang hanya mematung sedari tadi. Ada apa? Tanya Hani yang kini mendekat ke arah Hansel. Apa kau amnesia? Ini sudah jam berapa? Di mana makan siangku? Cecar Hansel emosi. Astaga. Hani menepuk dahinya sendiri. Jangan hanya bersikap seperti orang bodoh. Cepat bawakan makan siangku. Ulang Hansel sekali lagi. Hani bergegas keluar dari kamar tuan muda tersebut dan berlalu menuju ke arah dapur. Sebaiknya Hani cepat-cepat membawakan makan siang Tuan Hansel yang terhormat, sebelum bosnya itu kembali menjak-menjak. Ray, aku minta maaf karena tidak bisa menemuimu di cutiku bulan ini. Aku harus pulang dan melihat kondisi ibu, Hani. Raymond membaca dengan frustasi pesan singkat dari Hani. Pria itu mengendurkan dasi yang melingkar di lehernya dan memijit pelipisnya berulang kali. Raymond merasa hubungannya dengan Hani belakangan ini semakin rumit saja. Belum lagi sikap Renata yang lembut dan begitu perhatian pada Raymond. Semakin membuat Raymond tidak enak hati jika terus bersikap cuek. Mau tidak mau, Raymond juga mulai memberikan perhatiannya pada Renata sekarang. Raymond turun dari mobil dan berjalan cepat menuju teras rumahnya. Renata terlihat keluar dari rumah dan sudah berpenampilan rapi. Hai, kau sudah pulang? Renata menyapa Raymond dan memasang senyuman manis. Kau mau kemana, Ray? Tanya Raymond seraya memindai penampilan Renata dari ujung kaki hingga ujung kepala. Perasaan Raymond saja, atau Renata memang terlihat cantik dari hari ke hari? Aku ingin ke rumah Abang Alan, dan mungkin aku akan menginap di sana malam ini. Jawab Renata menjelaskan. Aku akan mengantarmu. Ucap Raymond cepat. Tidak usah, Ray, kau terlihat lelah, aku tidak mau merepotkanmu. Tolak Renata sehalus mungkin. Tidak apa, aku akan mandi sebentar. Aku juga ingin bicara beberapa hal dengan Abang Alan. Ujar Raymond mencari alasan.
Ayo masuk dulu. Raymond merangkul Renata dan mengajak istrinya tersebut masuk kembali ke rumah. Raymond dan Renata baru tiba di rumah Alan Naro saat langit sudah beranjak gelap. Malam, Bang. Renata menyapa Alan dengan hangat. Raymond ikut menyapa abang iparnya tersebut. Bagaimana kabar kalian berdua? Tanya Alan Naro berbahasa basi. Mereka bertiga kini duduk di sofa ruang tengah. Baik, dan sedikit sibuk. Raymond yang terlebih dulu menjawab pertanyaan Alan. Renata hanya menyimak obrolan dua pria di hadapannya tersebut. Kepala Renata mendadak terasa pusing. Wanita itu berulang kali memijit kepalanya yang terasa sakit. Kau baik-baik saja, Ray? Tanya Raymond khawatir karena melihat wajah Renata yang sedikit pucat. Hanya sedikit pusing, mungkin sebaiknya aku ke kamar dan beristirahat. Renata sudah beranjak dari duduknya. Aku antar. Tawar Raymond cepat. Tidak usah, Ray, aku bisa sendiri, kalian lanjutkan saja obrolan pria kalian. Tolak Renata seraya terkekeh. Wanita itu sudah berlalu dan naik tangga menuju ke kamarnya yang ada di lantai 2. Raymond kembali duduk dan mengobrol bersama Alan Naro. Kau sudah membawa Renata ke dokter? Tanya Alan Naro seraya menuangkan wine ke gelas Raymond. Ke dokter? Raymond tampak tidak paham. Mungkin Renata hamil. Ucap Alan Naro sebelum menyesap wine di gelasnya. Raymond tentu saja terkejut dengan ucapan Alan Naro. Renata hamil? Yang benar saja, sejak dirinya dan Renata resmi menjadi pasangan suami istri. Raymond belum pernah sekalipun menyentuh Renata. Jadi, mana mungkin Renata hamil? Minumlah, Ray. Ucap Alan Naro selanjutnya seraya menyodorkan segelas wine pada Raymond. Raymond terpaksa meminum wine yang sudah dituang Alan ke dalam gelas miliknya. Sudah cukup lama. Raymond tidak minum minuman seperti ini. Semoga Raymond tidak mabuk malam ini. Lewat tengah malam, Raymond masuk ke kamar Renata dengan langkah sempoyongan. Kau belum tidur? Tanya Raymond pada Renata yang masih mengotak-atik laptopnya. Aku tidak bisa tidur, jadi aku menonton film. Jawab Renata tanpa mengalihkan pandangannya dari layar laptop. Kau sudah selesai mengobrol dengan Abang Alan? Tanya Renata lagi kali ini menoleh ke arah Raymond. Sudah. Jawab Raymond yang langsung menjatuhkan tubuhnya di atas kasur. Kedua mata Raymond terlihat merah. Ray, apa kau baik-baik saja? Renata segera menyingkirkan laptop dari pangkuannya dan bergegas menghampiri Raymond yang kini berbaring telentang. Ray. Renata menepuk-nepuk pipi suaminya tersebut. Kau cantik sekali malam ini, Renata. Raymond mengulurkan tangannya untuk membelai wajah Renata. Renata hanya diam dan berusaha menikmati sentuhan intim tangan Raymond. Sudah sejak lama Renata merindukan sentuhan seperti ini. Wanita itu memejamkan matanya. Tangan Raymond terus menelusuri inci demi inci wajah Renata. Jemari Raymond berhenti tepat di bibir Renata yang ranum dan menggiurkan. Raymond memainkan jarinya di bibir Renata tersebut. Boleh aku menciummu? Tanya Raymond yang tak berhenti menatap pada wajah Renata. Renata mengangguk samar. Tak bisa dipungkiri, jika Renata juga ingin disentuh oleh Raymond malam ini. Raymond langsung melumat bibir Renata dan menciumnya dengan bertubi-tubi. Renata sendiri hanya pasrah, saat Raymond mulai membuka satu persatu kancing pijamannya. Raymond masih antara sadar dan tidak saat tangannya mulai melucuti satu persatu pakaian yang dikenakan Renata. Raymond seperti tidak bisa lagi menahan hasratnya.
saat melihat tubuh sempurna Renata tanpa sehelai benang pun yang kini ada di bawah kungkungannya. Raymond terus menelusuri dan mencecap inci demi inci tubuh polos itu, dan Renata sama sekali tidak menolaknya. Wanita itu terlihat menikmati setiap sentuhan yang diberikan oleh Raymond. "Kau sudah pernah melakukannya?" tanya Raymond. Renata menggeleng. "Kau yang pertama, Ray." Lirih Renata seraya mengusap wajah Raymond. Raymond memejamkan matanya dan menikmati sentuhan lembut tangan Renata di wajahnya. Dengan sangat perlahan, dua tubuh polos itu kini sudah menyatu dalam pergumulan yang panas. "Maafkan aku, Renata." Lirih Raymond sesaat setelah mereka berdua mencapai puncak dan pelepasan masing-masing. Renata memeluk erat tubuh Raymond yang masih ada di atasnya. "Tidak perlu minta maaf, Ray, kau tidak menyakitiku," ucap Renata yang kini terisak. Renata sedang terisak bahagia, karena akhirnya Raymond mau menyentuhnya. "Aku sudah mengingkari janji di antara kita berdua. Aku sudah melanggar janji, Ray. Aku sudah menyentuhmu," ucap Raymond lagi dengan rasa bersalah yang memenuhi dadanya. Renata menggeleng. "Kau suamiku, Ray, dan aku mencintaimu." Bersambung.